Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Umi Rahmawati, mahasiswi S1 Kebidanan Mega Buana Palopo. Hari ini saya akan mempresentasikan kelompok 12, konsep literatur dan penelitian, pengenalan pada model penelitian kebidanan dan metodologi konsep penelitian, publikasi dan diseminasi terkait dengan profesionalisme bidan. Definisi: literatur, suatu acuan atau rujukan berupa karya tulis yang digunakan dalam berbagai aktivitas dalam ilmu pengetahuan karena dianggap memiliki manfaat atau keunggulan yang abadi. Penelitian, kegiatan yang menghasilkan suatu karya tulis yang berdasarkan kenyataan. Lanjut, kita akan membahas pengenalan pada metode penelitian kebidanan. Penelitian kebidanan merupakan suatu kegiatan penelitian yang membahas masalah kebidanan yang timbul berdasarkan teori-teori ilmiah dan kenyataan objektif sehingga dapat dibuat suatu analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang benar dalam menjawab masalah yang dibahas. Metodologi konsep penelitian, suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Karakteristik suatu metode ilmiah bersifat 1. Kritik dan analis, 2. Logika, 3. Objektif, 4. Konseptual, teoritis, 5. Empiris. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ada 4. Yang pertama menurut tujuan, yang kedua penelitian menurut metode, yang ketiga berdasarkan tingkat eksplanasinya, yang keempat data dan analis. Di mana menurut tujuan, penelitian murni, penelitian terapan. Penelitian menurut metode, penelitian survei, penelitian ex facto, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, penelitian evaluasi, policy research, penelitian sejarah, action research. Penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Sedangkan penelitian menurut data dan analis, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Lanjut, kita membahas ciri-ciri penelitian. Ciri-ciri penelitian bersifat sistematik dan logis, bersifat ilmiah, efisien dan bermanfaat, dan analitik. Tujuan penelitian, penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Lanjut, publikasi dan diseminasi terkait dengan profesionalisme bidan. Publikasi, penyebaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna mengkomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain. Sedangkan diseminasi, proses yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian, temuan, atau inovasi ke dalam masyarakat umum, baik melalui publikasi, presentasi, maupun aktivitas lainnya. Lanjut, ruang lingkup penelitian kebidanan meliputi kehamilan, persalinan, nipas, patologi kebidanan, kebidanan komunitas, neonatus, bayi dan balita, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Profesionalisme bidan. Profesionalisme berarti memiliki sifat profesional, ahli secara populer atau pekerja apapun sering dikatakan profesional. Seorang profesional dalam bahasa keseharian adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam pekerjaannya, biarpun keterampilan tersebut produk dan fungsi minat belajar dari kebiasaan. Lanjut, kita membahas ciri-ciri jenis pekerjaan profesional. Yang pertama, memerlukan persiapan atau pendidikan khusus bagi pelakunya, membutuhkan pendidikan prajabatan yang relevan. 2. Kecakapan seorang pekerja profesional dituntut memenuhi syarat yang telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. 3. Jabatan tersebut mendapat pengakuan dan masyarakat atau negara. Lanjut, persyaratan ke profesional bidan. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. 2. Melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. 3. Keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. 4. Mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. 5. Mempunyai peran dan fungsi yang jelas. 6. Mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur. Lanjut, persyaratan profesional bidan. 1. Memiliki organisasi profesi sebagai wadah. 2. Memiliki kode etik kebidanan. 3. Memiliki etika kebidanan. 4. Memiliki standar pelayanan. 5. Memiliki standar praktek. 6. Memiliki standar praktek yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan. 6. Memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Kita lanjut membahas bidan sebagai profesi memiliki tugas.
Yang pertama, selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya. 2. Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapatkan melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu. 3. Keberadaan bidan diakui dan memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. 4. Anggotanya menerima jasa atas pelayanan dilakukan dengan tetap mengarah teguh kode etik profesi. Ada beberapa upaya untuk mencapai bidan profesional. Yang pertama, memperkuat organisasi profesi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan bidan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Itulah tadi pemaparan materi kami dari kelompok 12. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.